selama ibadah berlangsung. Mohon untuk kepada adik-adik besar dan adik-adik remaja untuk membuka kameranya ketika ibadah berlangsung. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kakak perbolehkan untuk saat teduh sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Selamat siang adik-adik, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah Sekolah Minggu dengan tema Suksesi Kepemimpinan. Kita akan bersama-sama memuji dan mendengarkan sabda kebenarannya. Dan mari adik-adik yang ada di rumah, ketika adik-adik yang ada di rumah memungkinkan untuk bisa berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Beda. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Nah, adik-adik yang tadinya berdiri, kakak persilakan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial. Kakak mohon bantuannya buat adik-adik remaja maupun adik-adik besar satu orang yang akan membantu kakak di dalam membacakan mazmur ini. Saya mohon bantuannya kepada adik Glory. Boleh buka mic-nya? Adik Glory, kakak mohon bantuannya untuk membaca mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Aman dalam lindungan. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Aman dalam lindungan. Kakak akan mulai. Lembaga kita memberikan judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah.
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan, tangannya kepada kejahatan. lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Oke, terima kasih kepada Adik Glory yang telah membantu kakak di dalam membaca Mazmur responsorial. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Dengan penuh sukacita adik-adik kita nyanyikan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Satu kali lagi ya. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah maupun di gedung gereja, mari kita satukan hati, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan luar biasa sepanjang 1 minggu yang lalu ya Bapa. Dan terima kasih untuk hari baru, hari Minggu ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama secara online dengan anak sekolah minggu besar dan remaja Jemaat Efrata Bontang. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu untuk semua dosa kami sepanjang minggu ini, hari ini yang tidak berkenan, ampuni segala dosa kami. Bapa tolong layakkan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu,
kita akan mendengarkan cerita yang baru. Cerita ini adalah kelanjutan dari bangsa Israel yang masih menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, sekarang kita judul untuk firman Tuhan hari ini adalah Musa di atas Gunung Nebo, dengan pokok cerita seperti yang telah disampaikan oleh Kak Ria tadi di salam pembuka adalah suksesi kepemimpinan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel telah sampai di seberang Sungai Yordan. Nah, ini Sungai Yordan, mereka sudah sampai di seberang Sungai Yordan dipimpin oleh Musa. Mereka sudah siap untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa untuk naik ke Gunung Abarim. Kalau di kitab Bilangan yang akan kita baca nanti namanya Gunung Abarim, tetapi kita kenal dengan nama Gunung Nebo. Nah, ketika ini Nabi Musa ada di atas Gunung Nebo, ia memandang keindahan dan kesuburan tanah Kanaan dari jauh, dari atas gunung. Nah, Musa hanya melihat dari kejauhan karena tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Kak Ina mau bertanya, adik-adik ada yang tahu kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan? Nah, mic-nya boleh dinyalakan yang bisa jawab. Silakan. Ayo adik-adik, anak besar, remaja. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu Kak Ina kasih tahu ya. Kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan? Karena Musa pada waktu itu tidak taat. Pada waktu mereka ada di padang gurun Zin, bangsa Israel pernah bersungut-sungut, tetap karena haus, namanya padang gurun ya, haus. Waktu itu Tuhan berfirman melalui Musa, Musa disuruh untuk ngomong sama gunung, maka gunung itu akan mengeluarkan air. Tetapi yang Musa lakukan adalah mengetuk gunung itu 2 kali. Sehingga menurut Tuhan, ini adalah bentuk pemberontakan karena Musa tidak patuh apa yang Tuhan katakan. Nah, selanjutnya dari atas gunung ini Tuhan menyampaikan kepada Musa, Musa, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, final, akhirnya dari tanah yang dituju. Tetapi Musa, hebatnya Nabi Musa adalah ia tidak kecil hati, ia tidak bersungut-sungut, ia tidak mungkin perasaan sedih pasti ada, tapi ia tidak tenggelam dalam perasaan negatif tersebut, gitu. Tidak kecil hati. Perhatian Musa hanya tertuju kepada bangsa Israel. Di atas Gunung Nebo ini Musa meminta kepada Tuhan supaya memilih seorang pemimpin supaya ada yang bisa menggantikannya memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik ada yang tahu tidak siapa yang dipilih menjadi pengganti Musa? Ada yang tahu? Boleh mic-nya dinyalakan? Oke, Kak Ina lanjut cerita. Ya, pintar sekali. Terima kasih. Siapa itu yang jawab? Boleh dicatat, Kak? Betul. Ini adalah Yosua. Oh, Rayata, mantap. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, ini gambarnya. Waktu itu Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk suksesinya, penerusnya adalah Yosua. Kemudian Musa membawa Yosua ke hadapan Imam Eleazar. Adik-adik ada yang ingat Imam Eleazar ini siapa? Boleh mic-nya dinyalakan lagi.
Oke, kalau belum ada yang jawab, Kak Ina kasih tahu, Imam Eleazar ini adalah anaknya Harun. Berarti dia adalah keponakan Musa. Ia adalah imam yang waktu itu, Kak Ina juga ingat, Kak Ina yang cerita 2 minggu lalu, Imam Eleazar ini imam yang menghentikan waktu tulah. Tuhan menyampaikan tulah kepada bangsa Israel yang bersungut-sungut lagi. Nah, kemudian dengan Imam Eleazar di depan bangsa Israel, umat Israel, Musa mengurapi Yosua untuk menjadi suksesor. Suksesor itu orangnya, menjadi penerus, melanjutkan kepemimpinan Musa memimpin umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, dari cerita ini kita tahu, yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, setiap pemimpin ada waktunya untuk diganti. Nah, di sini siapa adik-adik? Pasti bisa jawab. Ini siapa? Yang ini? Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo. Yang sebelah sini adalah Bapak Presiden? Sudah lupa? Nah, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Pintar. Nah, di sini kita bisa belajar dari Musa, dari pendelegasian Musa kepada Yosua, bahwa setiap pemimpin ada waktunya untuk diganti. Di sini kita tahu bahwa segala sesuatu pasti ada masanya, ada waktunya. Semua yang di dunia ini ada waktunya. Pemimpin utama kita adalah Tuhan. Pemimpin utama kita adalah Tuhan. Pemimpin manusia hanyalah wakil Tuhan yang sewaktu-waktu siap untuk diganti. Nah, Musa ini kita bisa tahu bahwa Musa salah satu pemimpin yang paling berhasil ya dalam sejarah dunia. Dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perjalanannya dengan kuasa dari Tuhan, Musa bisa membelah laut Tiberau. Kemudian Musa, banyak mujizat terjadi pada waktu kepemimpinan Musa. Nah, ini kepemimpinan ini, pencapaian Musa yang luar biasa, berkesan kepada umat Israel, kepada umat yang dipimpin oleh Musa. Dan penerusnya, yaitu Yosua, memiliki beban yang berat, memiliki tanggung jawab untuk menyamai dan melebihi pemimpin sebelumnya. Nah, dari yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu kita harus siap untuk dipilih dan diganti menjadi seorang pemimpin. Seperti yang pertama tadi, bahwa semuanya ada waktunya. Kita yang masih muda nih, anak kelas besar, anak kelas remaja, harus siap suatu hari akan dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Kak Ina mau bertanya dulu, anak sekolah minggu di dalam ruang Zoom ini ada yang menjadi ketua kelas? Kalau ada yang jadi pengurus di sekolah, siapa tahu ada ekstrakurikuler gitu, pramuka jadi pengurus atau menjadi bagian dari itu, ada? Boleh nyalakan mic-nya? Ada yang senyum-senyum ini saya lihat. Caca senyum-senyum ini artinya iya atau tidak? Nah, suatu hari Tuhan pasti akan mempercayakan kita untuk menjadi suatu pemimpin. Apakah menjadi pemimpin keluarga nanti yang cowok-cowok dari skala terkecil ya, atau jadi ketua kelas, atau jadi pengurus di gereja suatu hari, menjadi pengganti untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetapi saat ini Tuhan menyiapkan kita untuk menjadi pengganti, menjadi pemimpin suatu hari. Nah,
Adik-adik, dalam persiapan ini kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Seperti Musa pada waktu itu ia berdoa supaya Tuhan menunjukkan yang terbaik, karena hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Di sini Kak Ina sebagai ilustrasi ada menambahkan foto-foto. Adik-adik ada yang tahu nih yang foto pertama? Yang berdua ini cowoknya adalah Pangeran Jacques dari Monaco. Masih kecil dia sudah jadi pangeran. Kemudian selanjutnya ada Pangeran Jingme dari Bhutan. Yang ketiga ini di sini yang cewek ada Putri Estelle dari Swedia. Suatu hari Kak Ina berdoa, Kak Ina mengimani, Kak Ina meyakini dari anak sekolah minggu kelas besar remaja ini ada yang akan menjadi pemimpin. Nanti fotonya kita pajang juga untuk menjadi inspirasi bagi anak sekolah minggu, adik-adik yang lain. Oke, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu tetap semangat untuk meneruskan, untuk belajar, untuk membantu orang tua, karena adik-adik adalah calon pemimpin suksesi kepemimpinan dari gereja di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong, Roh Kudus memampukan kita untuk belajar dari Musa, dari Yosua untuk menjadi calon-calon pemimpin yang hebat di masa depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Karya. Oke, terima kasih Kak Ina atas firman-Nya yang dapat kita ambil dari kesimpulan firman Tuhan pada hari ini bahwa adik-adik besar dan adik-adik remaja harus tetap siap dimanapun nanti adik-adik ditempatkan untuk memimpin ya. Kita harus mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, karena kuasa doa lebih besar daripada kuasa apapun. Amin firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk persembahannya, karena kita melalui virtual Zoom tidak memungkinkan untuk menatap muka, maka adik-adik yang di rumah persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan akan adik-adik berikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di setiap sektor atau di setiap tempat rumahnya adik-adik yang terdekat, adik-adik dapat kasihkan kepada kakak-kakaknya. Untuk pembacaan Alkitab kita, persembahan ini terdapat dalam Amsal 11 ayat 24 yang berbunyi, ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Untuk membawa persembahan kita, mari kita mengangkat pujian, beri syukur. Bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Satu kali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam aktivitas atau quiz time. Ini aktivitasnya dari cerita minggu lalu ya adik-adik. Kakak akan mulai, adik-adik yang ada di rumah bisa membuka moodnya dan menyebutkan namanya untuk kakaknya tulis. Oke, kita mulai. Quiz yang pertama, siapa nama Raja Moab? Yo, siapa nama Raja Moab?
Ada yang tahu, Pak? Untuk pertanyaan pertama, siapa nama Raja Moab? Ayo adik-adik, bisa dibuka catatannya dari ibadah minggu lalu? Ini cerita minggu lalu. Eglon. Elvan. Ayo. Eglon. Siapa? Coba ulang. Eglon. Nama. Elvan. Elvan. Eglon. Eglon. Kurang tepat. Ada lagi? Ada lagi adik-adik besar dan remaja yang tahu siapa nama Raja Moab? Kameranya yang menjawab tolong dibuka ya adik-adik. Bileam. Ahad. Caca, Ahad kurang tepat. Tadi Rayata ada buka mic. Bileam, Kak. Siapa? Coba ulang, buka kameranya. Habis waktunya Kak Ria, kasih waktu. Berarti mereka gagal tuh dengar kemarin siapa raja. Oke, nah jawabannya itu adalah Bileam yang menggantikan Raja. Kak Ria. Oke, kita lanjut kuis yang nomor 2. Raja Balak mengirim utusannya untuk menemui seseorang. Siapakah dia yang diminta membantu Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel? Kakak ulang pertanyaannya. Raja Balak mengirim utusannya untuk menemui seseorang. Siapakah dia yang diminta membantu Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel? Bileam. Ya, benar sekali Caca, Bileam. Oke, kita lanjut nomor 3. Dalam perjalanan Bileam dengan menaiki keledai, Bileam melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Berapa kali Bileam memukul keledainya? 3 kali. Glory. Ya, benar sekali Glory, 3 kali. Oke, next. Soal keempat. Bacaan Alkitab minggu lalu terdapat dalam Bacaan Alkitab minggu lalu terdapat dalam Bilangan pasal 23. Ayat? Ayat 1 sampai Maaf yang sudah, gantian sama temannya ya. Ayo adik-adik yang lainnya bisa menjawab kurang sedikit lagi. Ya, silakan yang lain. Ayo adik-adik besar dan remaja. Ketahuan enggak ada catatan ini, enggak ada tulis-tulis ini. Oke, kita lewat ya. 23 ayat 1 sampai 26. Coba ulang Elvan. Bilangan 23 pas ayat 1 sampai 26. Oke, benar sekali. Kita lanjut nomor terakhir ya. Ini jawaban benar dan salahnya. Adik-adik dapat memberikan alasannya secara singkat saja ya. Nah, soalnya
Akhirnya Bileam mengutuki bangsa Israel. Apakah itu benar atau salah? Berikan alasannya. Salah. Rayata? Salah, Kak. Salah karena apa? Bisa memberikan sedikit? Salah karena awalnya William ingin mengutuk karena diberi imbalan uang, cuman karena Tuhan waktu itu menyuruh malaikatnya, jadi tidak jadi. Kurang jelas ya suaranya ya Adik Rayata. Oke, jawabannya benar. Bahwa itu jawabannya adalah salah. Alasannya karena Bileam itu bukan mengutuki bangsa Israel, melainkan Bileam memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita kuisnya telah selesai. Kak Ria, Ya Kak? saya boleh nambah satu soal? Boleh Kak Ina, boleh. Silakan. Oke, saya mau bertanya ke adik-adik kelas besar dan remaja, ada yang tahu untuk firman Tuhan hari ini diambil dari kitab mana, ayatnya dari mana? Ini masih fresh banget kan? Dari mana nih? Ada yang bisa jawab? Silakan. Dinyalakan mic-nya, Dek. Ada yang bisa jawab? Ini masih baru loh, Dek. Mazmur 125. Oke, Quinsa, terima kasih. Tapi Mazmur itu tadi pembacaan ayat kita bermazmur, bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, Glory. Bilangan 27 ayat 12 sampai ayat 23. Baik, terima kasih Glory. Minta tolong kakak kita catat. Terima kasih sudah menjawab Glory. Adik-adik yang lain, Kak Ina mohon bantuannya. Seperti yang dari kita ibadah offline, ketemu di gereja, kelas besar remaja, Kak Ina selalu sampaikan, adik-adik tolong membuat catatan. Kak Ina pun sudah besar, sudah tua, Kak Ina punya catatan. Jadi catatan ini bukan kata Kak Ina, tapi ini kata penelitian profesor di Jepang, orang yang rajin mencatat itu biasanya daya ingatnya lebih bagus sehingga pengetahuannya lebih bagus. Kak Ina mohon bantuannya adik-adik anak sekolah minggu membuat catatan untuk pelajaran sekolah minggunya ya. Jadi kalau kayak kita di tengah-tengah pandemi seperti ini di rumah imannya lagi goyang, lagi ada masalah, kita baca catatan kita, terdapat penguatan dari firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Ria. Silakan. Oke Kak Ina, baik, terima kasih kembali. Nah, kita akan masuk ke dalam pengucapan ulang tahun. Kakak ucapkan selamat ulang tahun kepada Adik Kamaya Julindra Timang Situru yang berulang tahun pada tanggal 21 Juli dan genap berusia 11 tahun. Kepada Adik Kamaya, mohon dibuka videonya. Kita akan menyanyi bersama-sama panjang umurnya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lagi ya Kak. Panjang umurnya,
kepada adik Kamaya, panjang umur, sehat selalu, dan semoga menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua terlebih Tuhan Yesus. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Oke, Nea sudah lipat tangan, tutup mata. Quinsa lipat tangan, tutup mata. Elvan? Baik, kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Bapak tolong kami mampukan untuk belajar dari Musa, dari Yosua. Engkau siapkan kami untuk menjadi pemimpin ya Bapa. Beri kami hikmat untuk menjadi anak-anak terang, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana Engkau menempatkan kami. Kami membawa ke tangan-Mu ya Bapa saat ini pendidikan kami yang dilakukan secara online. Bapak tolong berikan kami tetap semangat belajar, tetap rajin, tekun belajar ya Bapa. Berkati orang tua kami, beri orang tua kami, adik kakak kami, nenek kami, keluarga kami, kesehatan ya Bapa dalam di masa pandemi ini, maupun orang tua kami yang menemani kami untuk tetap tekun belajar dan berdoa dari rumah. Bapak tolong berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami, izinkan persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Efrata. Bapak berkati pelayanan sekolah minggu, pelayanan di Jemaat Efrata, Bapak Pendeta Henry Rapi, dan keluarga, Majelis Gereja, Kak Fitri, Pak Foster, semua pengurus OIG ya Bapak, Engkau sanggupkan, Engkau beri hikmat dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah Jemaat Efrata. Dan saat ini kami sedang pembangunan pastori, Engkau mampukan kami, dan kami mengimani suatu hari pastori kami bisa selesai dan dapat kami gunakan sebagai tempat untuk beribadah. Bapak, kami berdoa untuk anak sekolah minggu, orang tua, jemaat di Gereja Efrata, maupun masyarakat Kota Bontang yang saat ini terpapar COVID-19 atau sedang penyakit yang lain. Bapa, kami mengimani dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, bisa pulih dengan sempurna dan segera. Bapa, untuk rekan kami yang berulang tahun, Kamaya, maupun orang tua kami yang berulang tahun pernikahan, kami berdoa Engkau beri sukacita, beri pertambahan usia yang berkenan kepada Tuhan, semakin sehat, kuat, dan tekun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan doa syafaat kami, doa syukur kami ke dalam tangan-Mu, dan kami tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang diambil dari Amsal 10 ayat 22. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam berkat, kita nyanyi pujian Kerja Kristus.
Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilkan menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja yang layak, Yesusku luar biasa. Layak, Dialah Raja segala raja. Yang memanggilku menuai ladangnya, hanya tugas semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Satu kali lagi ya adik-adik. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja yang layak, Yesusku luar biasa. Dia Raja segala raja. Dia memanggilku menuai ladangnya, hanya tugas semata. Ya, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baik, adik-adik yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima pengutusan dan berkat. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan nyanyian syukur, Aku Istimewa. Dengan penuh sukacita ya adik, kita nyanyikan. Aku istimewa bukan karena kau tahu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli emas perak, tapi darah Yesus. Satu kali lagi adik-adik nyanyikan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku
istimewa, bukan sebab terpuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli, bukan emas dan perak, tapi darah Yesus. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kakak persilakan adik-adik remaja dan adik-adik besar yang ada di rumah untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu.